hukum jamak qasam ni bukan wajib dan bukan sunnah. Ya, itu kembali kepada hukum ni. Tidak wajib, artinya tidak harus, dan tidak sunnah. Nah, hukumnya rukhsah, keringanan yang diberikan Allah untuk kita dalam perjalanan. Nah, tadi pertanyaannya, salahkah saya ini? Tak salah. Dia bukan wajib, bukan juga sunnah. Kan? Tidak wajib, tidak sunnah. Wajib itu kalau dilanggar, tidak kita lakukan, berdosa. Sunnah itu kalau ada anjuran sunnah, berarti hukumnya kalau ditinggalkan makruh, tercela. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معاشر الصدور رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan muzakarah kita, kajian kita, panduan kita Bulughul Maram. Yang melanjutkan hadis berikutnya masih berkaitan dengan jamak qasar. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya, yaitu kembali kepada hadis sebelumnya, yaitu dari Anas. Ya, karena hadis sebelumnya dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, dari Anas Allah radha terhadapnya, qala, ia telah berkata, harajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kami keluar, kata Anas, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Mekah. Fa kana yusalli rak'ataini. Adanya beliau itu Rasulullah salat 2 rakaat ya. Hatta raja'na ilal Madinati, sehingga kami kembali ke kota Madinah. Ya, dari Madinah kembali ke Madinah kembali. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi katakan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Wa lafzul Bukhari, lafaz hadis ini ya, ada juga diambil dari Imam Bukhari. Nah, kalau lafaz yang begini ini, yang tertulis ini yang baru saya bacakan, itu dari Bukhari dan Muslim. Namun dari Imam Bukhari nanti ada tambahan kalimatnya sedikit. Ya. Nah, hadis ini menyebutkan bahwasanya di situ disebutkan, ya, kata Anas, kami ya bersama Rasulullah, keluar bersama Rasulullah minal Madinah. Nah, minal Madinah ini terjadi ya 10 akhir dari bulan Dzulqa'dah. Diketahui ya bertepatan waktunya itu 10 akhir bulan Dzulqa'dah, berarti 25 Dzulqa'dah ya. Nah, kemudian di situ disebutkan dari Madinah ila Makkah ya, menuju ke Mekah. Nah, menuju ke Mekah ini menurut ulama itu pada waktu melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji. Ada juga yang menyatakan ini terjadi Amul Fathi, yaitu Fathul Makkah ya, waktu sahabat bersama Nabi kembali ke Mekah, Fathul Mekah, Mekah diraih kembali oleh umat Islam
Ya, menurut kisahnya begitu. Yang kisah Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ada yang menyatakan itu waktu Fathul Makkah. Ya, tatkala Makkah kembali diraih oleh umat Islam. Ada juga yang menyatakan fil hajjil wada, ya, pada haji wada, haji yang terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang jelas 3 kemungkinan inilah, ya, kisah hadis ini 3 kemungkinan. Yang pertama waktu haji, yang kedua waktu Fathul Makkah, yang ketiga haji wada. Nah, situ juga disebutkan hadis ini fakana yusalli. Nah, adanya Nabi melaksanakan salat. Nah, salat ini salat apa nih? Kata ulama, yusalli rubaiyah. Beliau salat 4 rakaat seharusnya. Zuhur, asar, ya, zuhur dengan asar. Nah, cuma dilakukan Nabi ini raka'ataini, 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya apa nih? Yang rubaiyah tadi dikerjakan 2 rakaat, yang 4 rakaat dikerjakan jadi 2. Berarti jamak ke kasar tuh? Kasar. Ya, dikasar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi juga menjamak, tapi jelas yang 4 jadi 2 itu namanya kasar. Kasar itu meringkas, memendekkan. Ya, yang 4 jadi 2. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Dalam lafaz Imam Bukhari, lafaz Imam Bukhari ada tambahan. Ya, tambahannya di sini, ya, qultu aqamtum bi Makkah syai'an. Ya, perawi ini menanyakan, ya, kepada Anas yang menyatakan perjalanan Nabi dengan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, maka perawi bertanya lagi dengan Anas, aqamtum bi Makkah syai'an. Nah, dibilang, apakah kalian berada di Makkah itu berapa lama? Berapa lama? Qala, kata Anas, aqamna biha ashran. Kami menetap di Makkah 10 hari. Ya, menetap di Makkah 10 hari. Ini di luar perjalanan pergi, perjalanan kembali, tidak masuk tuh. Yang ditanyanya menetap. Aqamtum berarti muqim. Kau menetap di Makkah berapa lama? Anas jawab 10 hari. Nah, 10 hari pun Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Dia kan pergi ke Makkah sampai kembali, Nabi begitu salatnya, 2 terus. Nah, itu berarti nanti timbullah hukum jadi itu. Ya, ada hukum nanti yang muncul. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan ya. Nah, ini termasuk, ya, kelembutan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi sebenarnya di sini sifat Allah kasih sama kita. Ada waktu-waktu yang kita diberi kelonggaran oleh Allah. Nah, makanya dalam perjalanan disyariatkanlah yang namanya qasar. Al-qasru fis safar, mengqasar salat dalam perjalanan. Maka ambillah, Allah senang tuh. Ya, kalau kita mengambil keringanan, Allah senang, dan tandanya Allah sayang dengan kita. Tatkala Allah sayang dengan kita, ambil kasih sayang dia dengan kita itu. Dan ini senantiasa, kata ulama, nikmat ini senantiasa berlaku. Nah, selagi kita dalam perjalanan, jangan dibuang nikmat daripada Allah. Ya, madamat iqamatuhu lam tuhaddid, ya, selama dia menetap itu, nah, tidak tertentu waktunya. Nah, 10 hari Nabi menetap di Makkah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali maghrib dengan subuh. Nah, ingat tuh, jaga dipenggal lagi tuh. Kalau maghrib dipenggal, kacau jadi 1,5. Nah, subuh pegang lagi jadi witir, jadi penggal. Ya. Nah, jadi ini kata ulama menyatakan, selama dia menetap tidak ada tahdidnya, tidak ada batasannya. Artinya, oh,
Berapa lama kau di Mekah? Tak jelas. Siapa yang tak menentukan menetap di satu tempat, boleh jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar, boleh. Nah, yang kemarin ditanyakan tu. Ya, kemarin ditanyakan. Kalau kita berada di Jakarta atau di Surabaya atau di ujung pandang, pergi cuma tu tiket pergi saja, tiket pulangnya belum dibeli karena belum jelas, tak ditentukan kapan selesai waktunya. Itulah saya katakan tadi, boleh selama di sana jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar, boleh. Nah, Nabi SAW jamak kasar terus, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti menunjukkan bahwasanya siapa yang urusannya tak jelas kapan berakhir, selama itu boleh dia mengqasar salat. Ya, selama itu boleh mengqasar salat. Jelas nih ya. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas yang kemarin, kita ini mukim atau musafir. Kalau memang sudah ditentukan kita berada di satu tempat itu 6 hari, berarti kita di sana sebagai mukim, bukan musafir, karena lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari status kita mukim. Tak boleh jamak kasar. Jamak kasarnya hanya dalam perjalanan. Tapi kalau kita menetap di tempat tertentu hanya 3 hari, berarti status kita musafir. Tidak lebih dari 3 hari itu musafir. Di tempat itu boleh jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar selama 3 hari itu. Ya, pergi dengan kembali jangan dihitung. Ya, pergi dengan kembali jangan dihitung. Itu kata ulama. Ya. Nah, kalau ini lain yang kita bahas nih. Kita berada pada suatu tempat, hanya pergi saja, kapan kembalinya tak tahu. Tergantung urusan. 10 hari tak jelas apakah 10 hari, apakah 11 hari, jalan saja atau jamak kasar, jamak kasar. Nah, sekarang waqala jumhur ulama berkata, ini pendapat yang terbanyak. Apabila orang niat menetap 4 hari, ingat tu tadi, kita berada satu tempat niatnya 4 hari, musafir kan mungkin. Nah, maka dikatakan yanqati hukmus safar, putuslah status sebagai musafir. Saya di Ketapang 4 hari, udah, dan perjalanan jadi boleh jamak kasar. Sampai di Ketapang salat tamam sempurna udah. Kenapa? Udah saya beli tiket dah 4 hari di Ketapang. Betul ditentukan dah. Saya mau Ketapang nih, gimana nih urusan masalah tanah lah, silaturahim sama keluarga lah, ada bisnis sama kawan, banyak rupanya. Berapa hari kau di sana? Oh, tak jelas nih. Bisa 6 hari, bisa 7 hari. Kok begitu? Beli tiket pergi saja. Nah, udah. Selama di sana jamak kasar, jamak kasar. Nah, ini jelas dah nih. Jelas kan? Nah, jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ya, dulu kan ada pendapat begini. Saya pergi ke Sanggau Pak Ustaz, sana seminggu. Tapi dia bilang musafir itu kan cuma 3 hari. Lalu sampai di Sanggau selama 3 hari di jamak kasar. Hari keempatnya baru salat sempurna. Kan ada paham begitu kan? Nah, itu keliru. Ulama tidak bilang begitu. Ulama bilang berapa lama kau di sana? 3 hari musafir, jamak kasar, jamak kasar. Berapa lama kau di sana? 5 hari mukim. Kau hanya boleh jamak kasar hanya dalam perjalanan. Sampai tempat tujuan, salatnya sempurna sudah. Nah, itu yang banyak kelirunya gitu. Ya, keliru. Ya, ulama tidak bilang begitu. Ya, tergantung berapa lama kita ke sana. Ya, ada yang begitu. Pergi dari Sanggau 7 hari,
Sampai di Sanggau, selamat 3 hari Sanggau, jamak kasar. Hari keempatnya baru salat tamam sempurna. Salah begini, tidak betul. Ya. Ya, maka dikatakan yutimmu, maka salatnya sempurna sudah. Ya. Siapa yang menetap 4 hari yang kata hukmus safar wa yutimmu, maka putuslah status sebagai musafir dan salatnya sempurna. Yutimmu itu artinya disempurnakan salatnya sebagaimana kita salat di sini tempat kita berdomisili. Nah, berkata Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi menyatakan putus hukum safar, ya, apabila dia menetap di sana 15 hari. Itu pendapat Imam Hanafi. Macam-macam pendapat. Cuma kita ikutlah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bagaimana pendapat imam kita ni? Ini Imam Syafi'i bilang, kita ikut ni. Dia bilang, ya, wa hadus Syafi'iyah nihayatul qasri ila 18 yawman thumma yutimmu. Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah membatasi akhir qasar itu 18 hari. Kalau masih belum selesai urusan, udah 18 hari dah ni, masih belum selesai lagi, itulah batas dah. Masuk hari ke-19, tamam, sempurna. 20 sempurna dan seterusnya. Jadi diberi waktu 18 hari. Mana hadisnya? Pertemuan yang akan datang kita bahas. Pertemuan akan datang, macam-macam hadisnya. Ada yang bilang Nabi 19 hari, ada yang bilang Nabi 14 hari, ada yang bilang 17 hari, banyak hadisnya. Tapi Imam Syafi'i mengambil hadis yang menyatakan 18 hari. Ya, harus kita ikutilah. Ya, kita konsekuen dengan ulama, ikut imam yang kita ikuti. Lumayan tu Pak, 18 hari. Ya, lama 18 hari. Dah cukup dah tu keringanan diberikan. Ya, 18 hari jamak kasar enteng dah tu. Takut dia ke bawah jadi pulang ke rumah pun tak terasa jamak kasar lagi. Udah kenyamanan jamak kasar 18 hari. Jadi kesimpulannya fiqhul hadis. Timbullah fikih dalam hadis ini dikatakan masyru'iyatun, disyariatkan, dianjurkan, ya, dianjurkan, bukan diwajibkan, ya, qasrus salatu rubaiyah fi safar, untuk mengqasar salat yang 4 rakaat dalam safar. Hanya yang 4 saja, zuhur, asar, isya. Yang 4 ini boleh diqasar. Jadi kalau maghrib tak boleh. Jadi nanti jamaah kalau salat maghrib niatnya jangan qasar, jamak saja, kerana maghrib tak dipenggal, tidak dikurangi. Ya, niatnya hanya jamak. Kalau bahasa Arab itu usalli fardhul maghrib jam'an ila al-isya 3 rakaat imam atau makmuman lillahi ta'ala. Aku salat maghrib jamak dengan isya 3 rakaat sebagai imam atau makmum lillahi ta'ala. Kerana maghrib tak boleh diqasar, maka niatnya jamak saja. Nah, selesai salat maghrib, iqamah. Nah, setelah iqamah, isya'nya. Nah, isya' jamak qasar. Usalli fardal isya' qasran majmu'an. Qasran majmu'an ilal maghrib rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat salat isya' jamak qasar. Dipenggal dia. Jamak qasar dengan maghrib 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Selesai. Subuh dia berdiri sendiri. Ya, dia tak terikat. Subuh berdiri sendiri dia. Kerana yang dijamak, yang digabungkan hanya isya' dengan zuhur dengan asar, maghrib dengan
Isya. Adapun subuh dia sendirian, ya, pisah, dan dia tak boleh diganggu. Nah, cuma saya sampaikan, siapa yang dalam musafir perjalanan, salat subuh surahnya jangan panjang-panjang, surahnya pendek, ambil Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Nah, ya, kalau musafir jangan baca Yasin bagi dua. Nah, lumayan dulu. Ya. Ya, sekitar jemaah saya. Nah, ada pertanyaan, silakan. Kemarin Mil ya. hitungan mil. Misalnya selama 2 minggu di lautan itu, Pak. Ya, selama 2 minggu hitungan mil. Kalau lepas ukuran itu dia jamak kasar. Ya, berapa mil kemarin? 43 mil. Nah, ini jelas 83 kilo kurang lebih. Ya. Nah, hitungan milnya itu. Jadi jelas bahwasanya kalau ukuran itu memadai, berarti dia jamak kasar, jamak kasar. Kan ada kapal motor air yang jauh ke tengah sana, lumayan tuh, ya kan? Apalagi kapal-kapal yang besar udahlah lebih jauh lagi. Nah, yang jelas diperkirakan kan ada ukuran tuh kan? Ada kan ukuran kompas jarak tuh? Ada. Motor air ada, bagi kapal. Ya, yang nangkap ikan. Saya ini termasuk senang juga nonton di YouTube tuh nangkap ikan. Rupanya kapal kecil itu ada kompasnya. Ada kompasnya. Jarak tempuhnya berapa dia lepas dari pantai. Kemudian lagi dia bisa melihat situasi keadaan yang banyak ikan dan sebagainya. Ada alat semuanya itu. Canggih dah sekarang. Makanya kapal Cina masuk kita tu kaya dia. Pulang bawa ikan banyak. Dia tahu tempat-tempatnya. Saya ingat betul tu, saya di Pulau Serasan. Pulau Serasan, ceramah di sana ada. Sama Ustaz Noh, saya pergi naik ke bukit atas. Kan dia kan boleh pulau, menggunung di atas. Saya naik ke atas gitu. Duduklah saya nyantai. Ya, makan orang kampung tu lah. Makan ubi goreng apa macam. Duduk di atas mana ke laut, indah sekali. Banyak lampu-lampu nelayan. Saya mandang lampu terang dari kejauhan. Jauh tapi Masya Allah ada banyak lampu. Saya tanya sama orang kampung, itu lampu apa tu Pak? Kapal Cina masuk. Tak bisa dikejar Pak, mesinnya mesin canggih. Kapal kita tak dapat mengejar. Dia punya untuk nangkap ikannya itu luar biasa. Udah biasa di sana pandangan tu, kapal Cina masuk tu, habis ikan kita diambil tu. Dikejar, dia lari, mesinnya mesin kelas tinggi. Itu. Jadi kapal tu udah ada alatnya, udah tempurnya. Jadi ukurannya mil. Kalau memang lewat daripada 43 mil itu, ya berarti boleh jamak pasal. Kalau tidak salat sempurna, tak bisa berdiri, kena obat dan sebagainya, duduk. Salatnya duduk boleh. Kalau kapal besar sih bisa berdiri. Kena seperti di rumah gitu. Ya, sekali itu. Menganggap bahwa bumi ini adalah milik Allah. Jadi saya melaksanakan sholat selalu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Saya menganggap nikmat saja 4 jam 4, 3 jam 3. Jadi selama ini belum pernah saya lakukan qadha maupun qasar. Jadi saya menganggap ini adalah milik Allah. Saya harus lakukan seenak-enaknya, merasa nikmat saja melakukan ini. Apakah saya dianggap salah mengakui aturannya sudah tahu saya laksanakan ini? Warahmatullahi ya. Hukum jamak qasar ini bukan wajib dan bukan sunnah. Ya, itu kembali kepada hukum ni. Tidak wajib, artinya tidak harus, dan tidak sunnah. Nah, hukumnya rukhsah, keringanan yang diberikan Allah untuk kita dalam perjalanan. Nah, tadi pertanyaannya, salahkah saya ini? Tak salah. Dia bukan wajib, bukan juga sunnah. Kan? Tidak wajib, tidak sunnah. Wajib itu kalau dilanggar, tidak kita lakukan, berdosa. Sunnah itu kalau ada anjuran sunnah
berarti hukumnya kalau ditinggalkan makruh tercela. Kalau dia sunnah kita tak lakukan, tercela gitu. Nah, jadi dia tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram dan tidak tercela kalau tidak melaksanakan jamak qasar. Hukumnya rukhsah. Timbul pertanyaan, boleh lakukan, boleh tidak. Pertanyaannya, mana yang lebih baik Pak Ustaz? Itu. Nah, bagi saya udah paham ilmu ini, yang terbaik ambil. Itu hukumnya. Yang tak mengambil tak masalah. Jangan jadikan masalah. Makanya dulu saya naik kapal. Dah lama lagi jadi ini kapal laut itu lah. Begitu saya tanya jamaah, kita jamaah ni Sam kasar, protes satu orang. Protes. Pak, kata dia, kita ni bukan capek Pak, hanya di kapal aja, duduk. Bukan capek. Apa gunanya kita jamak kasar? Logika dia gitu. Saya bilang, memang tak capek, cuma diberi kemudahan. Jadi nanti waktu asar kita tak mikirkan salat lagi. Kita cukup di dek bawah, kan jauh Pak dek bawah tu. Naik ke atas lagi, musala di atas. Lumayan juga melalui itu. Jadi bilang, walaupun di kapal kita diberi kemudahan oleh Allah, ambil. Kalau saya sih sama jamak kasar Pak, terserah. Ini tidak wajib dan tidak sunnah. Ini rukhsah, Allah beri keringanan. Yang mau ngambil silakan, yang tak ngambil tidak tercela. Saya voting mah, saya voting di kapal tu jamaah. Ayo siapa jamak kasar? Semuanya, cuma dia yang tak mau. Kan kita sadar voting saja udah. Ayo jamak kasar ikut saya. Siapa? Semuanya. Jadi begitulah hukum seperti itu Pak. Jadi tak mengambil tak masalah dan tidak tercela. Ini rukhsah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi subuh itu berdiri sendiri kan. Dia tak terikat dia. Subuh tidak ada jamak, tidak ada qasar. Nah, kalau untuk salat subuh kita ngerjakan qabliyah boleh. Tak ada masalah. Tak dikerjakan silakan, kerjakan pun tak masalah. Kerana dia tidak ada jamak, tidak ada qasar. Kerana waktu subuh ni waktu kita relax. Jarang kita musafir berjalan waktu subuh, kecuali pakai kendaraan. Ya, biasanya subuh tu kita istirahat. Kan dulu perhitungan gitu, pakai kendaraan, pakai unta dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita pakai kendaraan kereta api, pesawat, boleh jadi subuh pun terbang. Boleh jadi, tapi jelas subuh tidak terikat. Tidak ada jamak, tidak ada qasar. Jadi yang boleh kerjakan qabliyah subuh boleh. Apalagi witir, harus witir. Tidak ada pengaruh witir. Tahajud, ya sunnahnya kuat. Apalagi duha, tak ada pengaruh. Dia terpisah itu semua. Nah, salat sunnah itu tidak seperti salat wajib. Duduk santai di kendaraan boleh. Allahu Akbar. Lagi di kereta api salat duha boleh. Wow. Kemana menghadap boleh. Tak masalah. Ya. Tapi kalau untuk salat fardu ada ketentuannya, wajib menghadap kiblat, yang dijamak qasar zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada subuh, witir, apalagi duha, tahajud. Tak masalah. Itu tetap kita kerjakan. Ya. Ya, yang lain mungkin. Ini jam ini. Ya, yang pertama, ya ini mengenai jamak berimam. Ya, kita dalam perjalanan mampir di sebuah masjid, ya, di masjid ikut berjamaah dengan imam. Nah, kalau ikut imam berarti jamaah. Kerana imam salatnya tamam. Sempurna salatnya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, atau 4 rakaat 3 rakaatnya maghrib.
Anggaplah zuhur dengan maghrib kan. Waktu masuk Johor, imam di masjid itu 4 rakaat. Kita tidak boleh niat jamak qasar, tak sesuai dengan imam. Nah, jadi kita niatnya jamak. Ya, imam niatnya salat sendiri. Maaf, salatnya bukan salat jamak, tapi imam bersama makmum yang lainnya salatnya salat sempurna mukim, bukan mukim berdomisili, mustautin. Nah, kita niatnya usalli fardhu zuhri majmu'an. Ilahil asri 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Aku niat salat zuhur jamak dengan asar 4 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Tetap 4 ikut imam, tapi niatnya jamak. Setelah imam salam jangan ikut wirid, langsung berdiri. Laksanakan salat asar. Ya, asar ini terserah mau jamak kasar atau jamak saja. Kita boleh, karena tidak ikut imam lagi. Yang kedua, sudah tidak ikut imam lagi, boleh niat jamak kasar, hanya 2 saja untuk asarnya. Nah, maka niatnya berubah tadi. Ya, niatnya bukan jamak saja, tapi jamak apa? Kasar. Usalli fardal asri, asar. Qasran majmu'an, qasar dan jamak. Nah, ila zuhri, kembali kepada zuhur. Karena asar dipadukan dengan zuhur 2 rakaat imam ataupun makmum lillahi ta'ala. Niat pakai terjemahan boleh, tidak masalah. Yang kita paham pakai terjemahan. Aku niat salat asar jamak qasar dengan zuhur 2 rakaat sebagai makmum atau imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, jadi yang kedua, ya tentulah kita seringnya ngambil jamak qasar lah. Mau 2 je lah selesai. Nah, tapi kalau mau tamam pun boleh. Yang penting udah dijamak. Ya, udah dijamak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ibu udah tahu jelas bahwasanya berangkatnya tempatnya jauh, Ketapang. Ketapang kan jauh. Ya. Jadi boleh jamak kasar. Kapan mulai jamak kasarnya? Itu batas kota. Sungai Raya, Kubur Raya. Begitu ibu sudah lewat Polda tu, masuk Kubur Raya, dirasa udah boleh jamak kasar dah, walaupun belum naik motor air, belum naik kapal. Karena kita udah musafir. Yang jelas perjalanannya lebih dari 81 kilo, 82 kilometer. Ketapang berapa kilometer? Jauh. Nah, jadi ibu dirasa udah boleh jamak kasar. Di kapalnya pun sudah boleh, naik feri itu, ya kan? Sampai feri penyeberangan pun terserah. Yang jelas sudah lewat tapal batas kota, sudah boleh jamak kasar. Nah, batas kotanya mana? Itu, ya, Polda. Polda itu pintu gerbang tuh, selamat jalan, jalanlah. Nah, musafir berarti boleh. Kita udah tadi jamak kasar. Sampai di Rasau kita udah jamak kasar ini, ya, jamak kasar. Bagaimana nih? Tahu-tahu batal pula. Balik. Batal lah semua. Kecuali salatnya jamak. Kalau salatnya jamak, yang sah tu yang pertama zuhur, asarnya tak sah. Kalau seandainya kita sampai di Rasau ikut berjamaah di masjid sana kan, oh ni feri jam sekian ni, masih ada waktu setengah jam lagi, pas masuk waktu zuhur, masjid di Rasau ikut berjamaah, niatnya jamak, ya kan, jamak niatnya. Begitu imam salam, kita melanjutkan asarnya jamak kasar. Dapat informasi musibah lah keluarga dan sebagainya, tak jadi berangkat. Kembali lagi, yang mana yang sah? Yang sah yang zuhur, yang asarnya tak sah. Jadi asarnya di asar kembali lagi sini lagi tu, kembali lagi, tidak dikauta. Yang penting masih waktu asar. Kalau kita kembali waktu maghrib, ya asalnya dikauta. Ya, asalnya dikauta. Tapi kalau jamak kasar, dua-duanya tak sah. Jadi
kalau kita sampai rasa Ustaz tadi itu asarnya itu kita belum masih di sana. Tapi udah di berita ini tidak jadi. Apa kita asarnya itu diulang lagi pada waktu asar? Diulang lagi. Asarnya tak sah. Karena tadi kita menjamak zuhur dengan asar. Begitu batal perjalanan, zuhur yang sah, asarnya yang tak sah. Kalau jamak saja. Ingat ya, kalau jamak 4-4. Tapi kalau jamak qasar tak sah. Apa sebab? Kita batal. Kembali asal lagi, salatnya salat tamam. Tapi niat tadi saya udah niat sampai lah. Niat tu tak dilaksanakan batal lah. Niat udah ada tapi tak jadi, batal. Orang mau pergi haji, niat udah ada tapi tak jadi berangkat. Dah haji belum? Boleh panggil Pak Haji niat. Baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.